Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mentadaburi Al-Quran. Semenjak masa Rasulullah SAW, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, masa Umayyah, masa Abbasiyah, zaman sekarang ini, malah sampai hari kiamat kelak, kewajiban kita tentang mentadaburi Al-Quran tidaklah pernah pudar. Maka pada kesempatan ini kami hendak membahas tentang arti mentadaburi Al-Quran yang ditinjau dari perspektif bahasa Arab. Kami akan membaginya menjadi 3 poin berikut. Yang pertama, arti menurut kamus bahasa Arab. Yang kedua, arti secara lafzi. Yang ketiga, artinya secara maknawi. Masuk ke poin pertama, arti menurut kamus. Di dalam kamus bahasa Arab, kata yatadabbaru atau mentadaburi itu berasal dari akar kata dal, ba, dan ro. Di dalam kamus, misalnya kamus Mahmud Yunus, dabaro yadaburu berarti lari, membelakang. Kemudian dari kata dabaro yadaburu tersebut memiliki tambahan 2 huruf sehingga menjadi tadabbara. Kami bandingkan misalnya ada alima, ya'lamu artinya tahu. Ketika ditambah 2 huruf berupa ta dan lam, ta'allama artinya belajar. Mengapa demikian? Karena menurut Mustafa Al-Ghulayani dalam bukunya Jami'ud Durus, penambahan dengan bentuk ta'allama atau tafa'ala 2 huruf tersebut berfungsi istilahnya dalam ditakalluf, untuk memaksakan diri, yaitu untuk memaksakan diri tahu, sehingga dari alima ya'lamu memaksakan diri tahu, dari ta'allama yata'allamu, sehingga belajar disebut dengan ta'allam. Begitu pula dabara yadaburu menjadi tadabbara. Maka kalau kita buatkan artinya tadabbara di kamus Mahmud Yunus itu artinya memikirkan sesuatu dan menimbang. Memikirkan sesuatu, memaksakan diri untuk lari, kita berpikir dahulu. Memaksakan diri untuk membelakang, kita menimbang terlebih dahulu. Itu dari kamus. Yang kedua, arti secara lafzi, yaitu arti berdasarkan lafaz atau tekstual bahasa Arab yang tadabbarun itu di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang menunjukkan arti mentadabur tersebut. Pertama misalnya di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau hati mereka tertutup? Dalam ayat ini menunjukkan seakan-akan Allah katakan bahwa ketika seseorang tersebut mentadaburi Al-Quran, menunjukkan hatinya terbuka. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang tidak dalam kondisi, situasi, posisi perang mentadaburi Al-Quran,
menunjukkan hatinya tertutup. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 82, Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, maka sungguh mereka akan dapatkan pada Al-Quran itu pertentangan yang banyak. Para pemirsa dimanapun berada, dua ayat ini kalau kita lihat itu berupa tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tadabbur tersebut dari faktor luarnya. Apa maksudnya faktor luar? Kita lihat pada uraian berikut. Bila yang pertama, hal-hal secara eksternal yang menjadikan hati tertutup. Bila yang kedua, hal-hal yang menjadikan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang lain atau makhluk lain yang bisa menandingi Al-Quran sehingga dia bisa setara atau sama dengan Al-Quran tersebut? Yang ketiga, dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 68, Allah berfirman, "Afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin." Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau telah datang kepada mereka apa yang belum pernah datang kepada nenek moyang mereka sebelum mereka? Para pemirsa, lihat, ya tadabbarun dalam Al-Quran ini, pada ayat ini digunakan dalam bentuk idgham, yaitu idgham mutajanisain. Langsung dituliskan oleh Allah secara teksnya. Idgham mutajanisain itu makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Maka di sini ada huruf ta dan dal yang mestinya ya tadabbaruna, tetapi Allah sengaja menjadikan ta yang hilang sehingga menjadi yatadabbarun. Tentu penggunaan lafaz dari yatadabbaruna menjadi yatadabbaruna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makna yang sangat spesial. Idgham itu artinya memasukkan. Maka secara tekstual tadi, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana? Penegasan pada pernyataan yang kedua, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin, ataukah telah datang kepada mereka apa-apa yang belum pernah datang kepada bapak-bapak atau nenek moyang mereka. Berarti selain manusia. Maka apakah mungkin selain manusia datang kepada manusia? Tentu tidak mungkin. Maka ini yang pernyataan yang kedua menguatkan apa yang dinyatakan oleh Allah, afalam yatadabbaruna al-qaul, mereka tidakkah mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, hadirin, pada surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad dengan penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, agar orang-orang yang berpikir mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Juga di dalam ayat ini Allah menggunakan bentuk idgham kembali, memasukkannya yadabbaru ayatihi. Mengapa demikian? Karena penjelasan yang kedua, liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berpikir mau mengambil pelajaran. Dari mana maksudnya? Dari Al-Quran itu sendiri, dari firman-firman Allah.
Hadirin dimanapun berada, itu secara lafzi. Yang ketiga, arti secara maknawi. Arti secara maknawi kami bahas pada poin berikut ini. Yang pertama adalah mentadaburi di dalam Al-Quran selalu menggunakan bentuknya jamak, bentuknya banyak, berupa yatadabbarun atau yadabbarun. Maka ini memiliki makna, memiliki pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadaburi Al-Quran perlu jamaah, perlu kelompok, perlu kebersamaan. Mentadabur Al-Quran itu tidak selesai oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para guru. Mentadabur Al-Quran itu butuh ahli biologi, ahli kimia, ahli perbintangan, ahli pertanahan, ahli pendidikan. Mengapa seperti itu? Sebab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatunya. Al-Quran itu petunjuk tentang segala sesuatunya itu. Yang kedua adalah penggunaan oleh Allah dari 4 ayat yang kami sebutkan tadi. 3 digunakan oleh Allah dalam bentuk, istilahnya dalam sastra Arab, istifham ingkari, pertanyaan dengan bentuk menidakkan, pengingkaran. Maka istifham ingkari ini bermaksudkan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan, ini Al-Quran, mengapa engkau tidak berpikir? Ini petunjuk, mengapa engkau tidak memahami, tidak mendalami artinya, tidak menelusuri makna dan kandungannya? Sekaligus bentuknya mengejek, menyindir kita. Ayo pahami, mengapa mencari-cari juga yang lain? Ini petunjuk sudah ada depan kalian sendiri. Mengapa dicari-cari juga yang lain? Tidak perlu itu. Itu perlu, tetapi adalah untuk mendukung, ya, menyokong tentang petunjuk yang sebenar-benar petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim. Yang ketiga, dari lafaz am. Am artinya atau. Ayat yang pertama yang kami sebutkan tadi, surah Muhammad, surat yang ke-47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka tertutup? Para pemirsa, lafaz atau dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab digunakan 2, yaitu yang pertama au, yang kedua am. Perbedaan pemakaiannya, kalau au yang digunakan pilihannya banyak, sementara am, kalau am yang digunakan pilihannya hanya 2 saja. Ini bisa kita buktikan di dalam surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 ayat 59 dan seterusnya bawah. Banyak ayat-ayat di sana yang mengisyaratkan tentang penggunaan am oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pahami maknanya. Misalnya ayat 59 Allah katakan, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Engkaukah yang menciptakan air mani, maaf bahasanya agak vulgar, sperma, ataukah kami? Sudah digunakan am. Begitu pada ayat berikutnya, misalnya a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Engkaukah yang menumbuhkan biji-bijian itu ataukah kami? Am. Begitu pula misalnya pada ayat berikutnya, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan ataukah kami? Ayat 64 dan 69 tadi. Maka pada ayat surah Al-Waqi'ah tersebut Allah gunakan istilahnya am, pilihannya 2 saja.
Jelas bila kita satu di antara yang dua itu, yaitu yang Allah katakan dengan nahnu, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka dengan demikian, ketika kita memahami apalah yang tadabbarun Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, pilihannya hanya dua. Yaitu ketika seseorang sedang mentadaburi Al-Qur'an, berarti saat itu hatinya sedang terbuka, tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kecenderungan menerima kebenaran darinya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menutup, mengunci, mati hati seorang hamba, hamba tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mentadaburi Al-Qur'an. Para pemirsa dimanapun berada, kesimpulannya adalah apakah itu mentadaburi Al-Qur'an? Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat kita pahami mentadaburi Al-Qur'an itu adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mendalami arti, mendalami maknanya untuk kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yatadabbarun atau lafaz mentadaburi dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Uraian penjelasan yang sederhana ini dapat mencerahkan kita, memberikan pemahaman kita, memotivasi kita untuk menjadikan Al-Quran yang akan kita pelajari, kita baca, kita dalami artinya, sehingga ia benar-benar dapat kita laksanakan dalam hidup dan sehari-hari kita. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.